Ustadz menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih, sunnah Nabi SAW dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih penanya khususnya, catat. Setiap perkataan Nabi SAW pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir, persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, nggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain, atau apa ini, biker sunnah. Nggak ada. Ini pedagang motor nggak pakai nama sunnah, nggak ada. Ini sunnah besar, nggak boleh dipakai nama. Ada laundry sunnah, ada apa ini, baker sunnah. Baker sunnah apa maksud? Nggak ada. Motor ya motor gede aja, moge aja namain gitu ya, nggak ada gitu. Nggak ada sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang nggak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya marah. Ini motor biker sunnah, ini bid'ah gitu. La ilaha illallah. Jahil. Tidak boleh. Nggak ada sahabat buat seperti ini. Nggak ada. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah. Perumahan aja, jangan bilang perumahan sunnah. Ada apalagi nih, apalagi banyak lagi itu, apalagi kedai sunnah. Emang yang lain nggak sunnah, makannya haram. Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiyah, khawatir masuk ke sana. Oh iya, barangkali sampai di sini. Mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker sunnah ini masih panjang. Itu biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat. Dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin, semuanya kaum muslimin. Al-muslim akhul muslim. Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini. Dalam pandangan salafi, istilah sunnah itu bukan sekedar berarti amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sebagaimana pembagian hukum fikih. Sunnah itu dipahami jauh lebih luas, teman-teman. Sunnah adalah seluruh ajaran, petunjuk, keyakinan, ibadah, akhlak, dan jalan hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipahami dan diamalkan oleh para sahabat beliau. Karena itu teman-teman, ketika ulama salaf mengatakan berpeganglah kepada sunnah, yang dimaksud bukan hanya memperbanyak amalan sunnah seperti sholat rawatib ataupun puasa Senin Kamis, tetapi berpegang teguh kepada seluruh agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Apa?
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ayat ini teman-teman dipahami sebagai perintah untuk mengikuti semua petunjuk Rasulullah SAW, bukan hanya sebagian darinya. Oleh sebab itu, Salafi memandang bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber utama agama yang tidak boleh dipisahkan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-80, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Nah, ayat ini teman-teman menunjukkan bahwa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah itu sendiri. Dalam pandangan Salafi, sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena Nabi Muhammad SAW tidak berbicara tentang agama itu berdasarkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat ketiga sampai keempat, dan tidaklah dia berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Karena itu teman-teman, hadis-hadis Nabi yang sahih dijadikan landasan hukum dan akidah sebagaimana Al-Quran. Salafi juga memahami bahwa sunnah itu mencakup tiga bentuk. Yang pertama adalah sunnah berupa ucapan Nabi, yaitu qauliyah, yaitu semua perkataan beliau yang menjelaskan hukum-hukum agama teman-teman. Yang kedua adalah sunnah berupa perbuatan Nabi, yaitu fi'liyah. Misalnya tata cara sholat, haji, wudhu, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Yang ketiga adalah sunnah berupa persetujuan Nabi, yaitu takririyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui suatu amalan para sahabat lalu tidak mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa amalan tersebut boleh diamalkan. Ketiga bentuk sunnah ini semuanya menjadi hujjah dalam agama. Dalam manhaj Salafi, mengikuti sunnah tidak cukup hanya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kecintaan itu harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran beliau secara benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini teman-teman sering dijadikan dasar bahwa ukuran cinta kepada Allah dan Rasul bukanlah sekedar perasaan, tetapi ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu Salafi sangat menekankan pentingnya meneladani Rasulullah SAW dalam ibadah. Sebuah ibadah tidak cukup hanya memiliki niat yang baik, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan beliau. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini menjadi salah satu kaidah utama dalam manhaj salaf mengenai ibadah. Menurut Salafi, diterimanya amal itu memiliki dua syarat, teman-teman. Yang pertama, ikhlas, hanya kepada Allah semata. Lalu yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika salah satu syarat ini hilang, teman-teman, maka ibadah tidak sempurna. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Amal soleh itu dipahami sebagai amal yang sesuai dengan sunnah, sedangkan tidak mempersekutukan Allah berarti ikhlas. Dalam memahami sunnah, Salafi juga memberikan perhatian yang besar kepada pemahaman para sahabat. Mereka meyakini bahwa generasi sahabat adalah generasi yang paling memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka. Karena itu ketika muncul perbedaan penafsiran terhadap suatu ayat ataupun hadis, Salafi berusaha melihat bagaimana para sahabat itu memahaminya. Inilah yang dikenal dengan istilah berpegang kepada pemahaman salafus soleh. Kata salaf berarti generasi terdahulu yang soleh, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Salafi memandang bahwa mereka merupakan generasi terbaik yang paling layak untuk dijadikan teladan dalam memahami agama ini, teman-teman. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigit ia dengan gigi geraham kalian. Hadis ini menunjukkan pentingnya berpegang kepada sunnah Nabi SAW serta jalan khalifah yang mengikuti beliau. Dalam konsep salafi, sunnah tidak hanya mencakup ibadah mahdoh saja seperti sholat ataupun puasa. Akhlak Nabi juga menjadikan sunnah. Kejujuran beliau juga adalah sunnah. Amanah beliau juga adalah sunnah. Kesabaran beliau adalah sunnah. Kasih sayang beliau juga adalah sunnah. Cara beliau bermuamalah itu pun juga merupakan sunnah Nabi SAW, teman-teman. Dengan demikian, sunnah itu mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Salafi juga membedakan antara sunnah secara istilah ahli hadis, ahli usul fikih, ahli fikih, dan ulama akidah. Menurut ahli hadis, sunnah adalah seluruh perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, dan akhlak Nabi. Menurut ahli fikih, sunnah adalah hukum yang dianjurkan. Sedangkan menurut ulama akidah, sunnah adalah lawannya bid'ah. Perbedaan istilah ini dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita membaca kitab para ulama Islam. Dalam pandangan Salafi, menjaga sunnah merupakan sebab persatuan umat Islam. Mereka berpendapat bahwa banyak perpecahan itu muncul ketika manusia lebih mengutamakan tradisi, fanatisme kelompok ataupun pendapat pribadi daripada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Karena itu, teman-teman, dakwah Salafi umumnya mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam, sambil tetap mengakui adanya perbedaan pendapat yang memiliki dasar ilmiah di kalangan ulama pada masalah-masalah ijtihadiyah. Singkatnya, konsep sunnah dalam pandangan Salafi adalah menjadikan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam, yaitu salafus soleh, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan berusaha meneladani Rasulullah SAW di dalam akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah. Dengan konsep tersebut, teman-teman, sunnah dipandang bukan hanya sebagai amalan tambahan, tetapi sebagai jalan hidup yang menjadi tolak ukur kebenaran dan keselamatan dalam beragama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.